Oke, jumpa kembali bersama saya Abed Kurniawan di Pembelajar Cerdas. Kali ini saya akan bahas mengenai satu topik setelah standar deviasi dan koefisien varian. Saya akan bahas mengenai skewness atau data kemiringan ya, kemiringan atau kemencengan suatu data. Apakah dia menceng ke kiri atau negatif skewness, ataukah dia menceng ke kanan atau positif skewness. Ya, jangan lupa klik subscribe, like, dan komen serta share video ini supaya membantu teman-teman kalian yang membutuhkan informasi tentang dunia statistika. Mari kita mulai. Oke, ya. Jika yang belum lihat video saya sebelumnya, silahkan ditonton dulu. Saya masuk dengan data yang sama dengan topik yang saya buat, yaitu kelas A ya. Oke, saya mau buat kelas A dulu. Kita akan hitung kelas A saja, kelas B-nya nggak usah ya. Saya akan membuatkan rumus untuk skewness-nya. Seperti apa? Nanti kita akan lihat ya. Datanya seperti ini ya, datanya hanya ada 5 saja, teman-teman. Ya, datanya ada 5 saja, 32, 45. Empat. Ya. Berikutnya kita totalkan langsung, teman-teman. Ya. Ya, totalnya adalah 300, masih sama ya. Oke. Seperti biasa, kita buat lagi di lajur sebelah sini ya. Sebenarnya kita bisa lihat sih di video sebelumnya, tapi untuk lebih jelasnya saya buatkan aja kembali di sebelah kanan, yaitu sigma X per N, supaya kalian ingat terus. Ya, ingat terus. Ya. 60 ya, rata-ratanya. Oke. Enam puluh, 60, 60, 60, dan 60. Ya, saya nggak perlu buatkan yang lebih gampang. Ini silakan dibuat seperti ini aja, langsung aja ya. Saya nggak perlu ajarkan lagi, 32 dikurang 60 dikuadratkan ya teman-teman ya. Hasilnya 784 ya. Oke, 45 dikurang 60 hasilnya dikuadratkan 225. Oke, atau mungkin saya buatkan aja yang biasa dulu karena ini pangkatnya nanti sampai pangkat ketiga. Oke. Ya, jadi saya buatkan dulu supaya enak, nanti tinggal template-nya saja. Ya, ini 28, ini 15, min 28. Ya. 4, 10, 19. Ya. Lajur sebelahnya pangkat 2, lajur sebelahnya lagi pangkat 3. Silahkan dibuat dulu template-nya. Ya, seperti ini ya. Berarti jadi sudah sih sebenarnya di ini yang sebelumnya ya, 784, 225, 16, 100, dan 361. Salah 1966 deh. Oke, saya yang salah 28 kuadrat betul. 225, 16, 100, 61.
Nih, maaf, saya yang salah di sini. Harusnya 29, teman-teman ya. Saya salah, terburu-buru. Oke, ya. 29 dikuadratkan. 841. Oke, kita total lagi ya. Yes, 1966. Oke, itu hasil untuk X min X pangkat 2. Ya, sekarang yang pangkat 3 ya, teman-teman ya. Oke. Yang pangkat 3 berarti min 28 dipangkatkan 3. Ya, berarti kalian hati-hati ketika pangkatnya 3. Ya, seperti ini ya. Oke, hasilnya minus 21952. Oke. Nah, min 15 dikuadrat pangkatkan 3, hasilnya berapa? Masih minus 3375. 4 pangkat 3, 64. 10 pangkat 3 adalah 1000. 29 pangkatkan 3. 20. 4.000. 389. Oke. Minusnya tetap ikut ya, kalau minus hati-hati. Hasilnya 126. Oke. Ya, oke. Di sebelahnya seperti biasa kita hitung dulu S-nya, teman-teman. Ya, akar dari ya tadi rumusnya kalau mau dibuat silahkan X min X bar pangkat 2 per N min 1. S-nya adalah 1966 per 4 diakarkan. Oke. Desimal, saya jawabannya 221698. Ya. Oke. Oke, tahap terakhir untuk nilai squinasnya ya. Rumusnya sebenarnya cukup mudah ketika kalian sudah membuat X min X bar pangkat 3-nya. Ya. Oke. Oke, saya buat di sini saja untuk SK ya, tulisannya harus SK atau squinus singkatannya. Oke. Berarti rumusnya sigma X min X bar pangkat 3 per N kali S pangkatkan 3. SK-nya adalah 126 dibagi N-nya adalah 5 dikali 221698 pangkatkan 3. Ya, ini hati-hati menghitungnya ya, teman-teman. Bertahap saja, pelan-pelan. Dua 1698 dipangkatkan 3 dulu ya. 1086. Oke, hati-hati ya ketika melihat angkanya ini. Empat 574.
Nggak cukup. Bentar. Empat, 5, 7, 4. SK-nya adalah 126. Langsung aja ya dibagi berapa ini? Sangat kecil sekali ya, berarti positif. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Ya, oke. Tapi pastikan dulu pangkat 3-nya benar. Kalau masih salah, berarti ya teman-teman harus hitung ulang. Ya, oke. Bisa ya teman-teman ya. Oke, berarti squinus-nya adalah squinus positif. Ya, secara gambarnya sebenarnya sih dia akan seperti ini. Jadi lebih mengarah ke kanan, ya. Nah, gambarnya tidak tepat di tengah, tetapi agak lonceng dominan ke kanan. Itu gambaran daripada squinus positif teman-teman, ya. Oke. Berikutnya saya akan bahas juga mengenai squinus yang grup, data grup ya. Oke, kita akan coba squinus untuk data yang grup. Pakai data yang standar deviasi di sebelumnya ya teman-teman ya. Oke, saya akan mulai. Datanya adalah di sini adalah harga gadget ya. 2 sampai 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16 ya.
Oke, di sini adalah frekuensinya 5, 8, 12, 3, dan 2. Cara summary adalah 30. Ya. Oke. Berikutnya adalah teman-teman mencari XI-nya dulu. Ya, XI ingat UCL ditambah LCL dibagi 2, yaitu 2 tambah 4 dibagi 2, 3. Lalu kalian lihat panjang lebar kelasnya adalah 3. Berarti ke bawah selisih 3, selisih 3, selisih 3, selisih 3. Kalau bingung silakan lihat lagi di video sebelum-sebelumnya ya. Nah, berikutnya untuk mencari rata-rata dulu kalian kalikan F dikali XI 15, 48, 108, 36, dan 30. Sepertinya hasilnya 237. Ya. Silahkan lihat di video sebelumnya juga bisa. Ya. 237 ya. Nah, untuk X-bar-nya berarti berapa? Sigma F XI dibagi sigma F. Berarti 237 kita bagi 30, hasilnya 7,9. Itu X-bar-nya, teman-teman. Ya. Oke. Oke, berikutnya adalah mencari standar deviasinya dulu atau simpangan bakunya dulu. Ya. Rumusnya ada beberapa tahap ya ini ya, tapi saya langsung aja. Ya, karena di minggu sebelumnya sudah ada ya. Berarti rumusannya adalah X min X bar pangkat 2. Terus sebelahnya F X min X bar pangkat 2. Sebelahnya lagi. Oke. Pangkat 3 sekalian dibuat template-nya dulu ya teman-teman ya. Oke. Nah, saya buatkan template-nya sampai pangkat 3 dulu. Baru nanti kita hitung. Oke, mendingan satu persatu dulu deh. Ya, bentar. Agak pusing juga. Panjang sekali soalnya. Oke, kita mulai dulu garis-garisnya teman-teman. Ya, X min X bar berarti berapa? 3 dikurang 7,9 ya. Jangan sampai salah. Hasilnya min 4,9. Oke, lalu 6 dikurang 7,9 min 1,9. 9 dikurang 7,9 1,1.
12, 7,9, 4,1, dan 15 min 7,9, 7,1. Ya. Oke. Berikutnya kita cari X min X pangkat 2 sekalian X min X pangkat 3-nya. Oke. Ya. Oke, min 4,9 kita kuadratkan. 24,01 ya. 19 dikuadratkan 361, 121, 1681, dan 7,1 dikuadratkan 50,41 ya. Nah, ini pangkat 3 berarti min 4,9 pangkatkan 3 minus 117,649 ya. Oke, maaf. Nah, udah ya. Oke. 19 pangkat 3. 6859. 6859. Oke. 11 pangkat 3. 41 pangkat 3. Dan 71 pangkat 3. Oke, ini tidak perlu kalian hitung. Kalian hitungnya yang 2 baris ke kanan saja. Yang pertama adalah F X X pangkat 2. Ya. Sebelahnya lagi F X X pangkat 3. Oke, ya. Berarti F-nya tadi yang pertama 5 dikali 24,01, teman-teman. 120,05. Oke. Berikutnya 8 dikali 361 ya. Berikutnya 12 121. Oke. 14 52. Berikutnya 3 16 81. Dan terakhir jawabannya 314,70. Ya, itu untuk menghitung bala bantuan menghitung S atau standar deviasinya ya. Oke. Kita buat dulu S sama dengan akar dari 314,70 dibagi 30.
Ya, karena rumusnya fx min x bar pangkat 2. Nanti kalau bingung lihat di video saya yang standar deviasi ya dan varians. Itu ada di sana. Standar deviasi saya 32388 ya. Oke. Nah, terakhir kita akan menghitung sampai di akhirnya yaitu standar squeeness-nya, yaitu fx min x bar pangkat 3, teman-teman. Ya, kita akan bisa lihat di sini berarti dikali sama yang lajur F5 dikali minus tadi ya. 117649. Minus 5 8 8 2 4 5 ya. Oke, lanjut 8 dikali minus 6 8 5 9 minus 5 4 8 7 2 ya. Oke, berikutnya 1331 dikali frekuensinya. Jawabannya 15 9 7 2 dan 3 dikali 68 921 2 0 6 7 6 3 ya. Terakhir 2 dikali 3 5 7 9 11 7 1 5 8 2 2. Oke ya. Oke, 715 822 kita tambahkan 206 hasilnya 295,44. Oke. Oke. Ya. Oke ya. Itu untuk total daripada sigma f x min x pangkat 3 ya. Oke, silakan dicatat dulu. Saya catat di kertas ya. 295,44. Ya, S-nya tadi 32388 ya. Ini kertasnya nggak muat, layarnya saya hapus dulu semuanya ya. Oke, rumus squeeness-nya juga cukup mudah, teman-teman. SK sama dengan sigma F X X bar pangkat 3 per N S pangkat 3. N itu sama dengan sigma F ya. Oke. Tadi sigma Fx-nya 295,44 dibagi 30 dikali S-nya 32388 pangkat 3. Ini ya teman-teman ya. Tiga 39744.
1,19,2,3,3,4. SK-nya adalah 0,2899. Ya, ini juga sama. Squiness-nya ke arah kanan, teman-teman. Nah, landainya gini. Ya, ini adalah squiness positif. Ya, kalau negatif kebalikannya. Berarti lebih banyaknya di kiri. Ya, di kirinya lebih banyak. Oke? Itu dulu, teman-teman, yang bisa saya sampaikan tentang squiness. Nanti di video selanjutnya saya akan bahas tentang kurtosis atau keruncingan suatu distribusi. Ya, nah manfaatnya adalah melihat apakah datanya simetris atau tidak simetris. Ini sebenarnya tergolong simetris ya karena squiness-nya masih tergolong kecil, apalagi yang tadi data tunggal juga 0,0023 itu juga tergolong simetris, hampir mendekati titik nol. Berarti semakin mendekati titik nol semakin simetris. Ya, cukup itu dulu dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas attention perhatiannya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan-kekurangan. Dukung terus video-video saya tentang statistika. Semoga video saya terus berkembang dan mohon masukannya jika mungkin ada salah atau saya tahu cepat, silahkan di komen di bawah. Ya, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen video saya, serta bagikan kepada teman-teman kalian yang lain dimanapun berada. Terima kasih.